Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aprianti, NIM 1900939 dari 2 BPSTI. Di sini saya akan menyampaikan atau menjelaskan materi mengenai penyuluhan bagaimana pengalaman nilai-nilai Pancasila kepada remaja atau masyarakat. Nah, bagaimana sih pengalaman nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat? Nah, pengalaman atau aplikasi nilai-nilai Pancasila dalam aspek kepada masyarakat ini tidak dapat dipisahkan oleh manusia. Oleh karena itu, nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila merupakan nilai-nilai yang telah ada dan tumbuh dalam kehidupan masyarakat Indonesia jauh sebelum Indonesia merdeka. Nah, nilai-nilai tersebut digali, dihidupkan, dikembangkan oleh yang namanya Founding Father Indonesia hingga dirumuskan dalam suatu dasar negara sekaligus dijadikan sebagai cita-cita hidup bangsa. Dengan demikian, dalam kehidupan bersama dalam suatu negara membutuhkan suatu tekad kebersamaan dalam mencapai cita-cita yang diinginkan. Dalam proses penjabaran pandangan hidup individu maupun pandangan hidup bermasyarakat atau bersama, inilah diperlukannya adanya suatu nilai-nilai dasar yang terdapat di butir-butir Pancasila yang harus diamalkan atau yang harus diterapkan di kehidupan sehari-hari. Ketika sudah diterapkan baik secara individu maupun secara kelompok atau bermasyarakat. Nah, menurut pendapat Kaelan bahwa sebagai suatu dasar filsafat negara, maka sila-sila dalam Pancasila merupakan suatu sistem nilai. Oleh karena itu, sila-sila dalam Pancasila itu pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan yang di dalamnya memiliki. Nah, menurut pendapat Kaelan bahwa sebagai suatu dasar filsafat negara, maka sila-sila dalam Pancasila merupakan suatu sistem nilai. Oleh karena itu, sila-sila dalam Pancasila itu pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan yang di dalamnya memiliki pengalamannya atau memiliki pendapat yang tidak bisa dipisah-pisahkan, meskipun dalam setiap nilai yang terkandung nilai-nilai tersebut memiliki perbedaan antara satu dengan yang lainnya, namun pada hakikatnya kesemuanya tidak bisa dipisah-pisahkan, meskipun dalam setiap nilai yang terkandung nilai-nilai yang memiliki perbedaan antara satu dengan yang lainnya, namun kesemuanya itu tidaklah lain merupakan suatu kesatuan yang sistematis. Berikut ini saya akan menjelaskan secara rinci nilai-nilai yang terkandung dalam masing-masing Pancasila dari sila pertama hingga sila kelima di Pancasila. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nilai yang terkandung pada sila ini adalah masyarakat Indonesia diharapkan memiliki rasa percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya, mensyukuri kehidupan yang ada seperti makan harus mensyukuri, terus minum harus mensyukuri dan sebagainya. Nah, selalu menunjukkan sikap saling menghormati antar pemeluk agama lain dengan memberikan kesepakatan
beribadahnya. Nah, menghormati kemerdekaan beragama bisa juga. Tidak ada paksaan serta tidak berlaku diskriminatif antar umat agama. Tidak pernah mencela keyakinan yang dianut oleh orang lain serta tidak memaksakan yang kita yakini kepada orang lain. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai kemanusiaan yaitu di mana nilai-nilai yang terkandung dalam sila ini adalah setiap masyarakat Indonesia diharapkan dapat memperlakukan orang lain dan menganggap bahwa semuanya memiliki derajat, hak, dan kewajibannya. Tidak boleh membeda-bedakan antara hak, derajat, dan kewajiban orang lain kepada diri kita sendiri yang sama selaku warga negara Indonesia. Nah, sila ini juga menekankan agar memiliki sikap yang ramah dan saling menyayangi serta gemar menjalankan kegiatan-kegiatan kemanusiaannya. Kesadaran sikap perilaku sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama yaitu mempunyai tuntunan hati nurani. Sila ketiga yaitu persatuan Indonesia, di mana nilai-nilai yang terkandung pada sila ini adalah setiap masyarakat Indonesia diharapkan mampu menunjukkan rasa cinta tanah air atau nasionalismenya dengan cara mengedepankan rasa persatuan dan kesatuan bangsa dibandingkan dengan kepentingan individu maupun kelompok atau maupun sosial lainnya. Nah, hal tersebutlah ditunjukkan dengan hidup rukun dengan sesama serta tidak mempermasalahkan berbagai perbedaan yang ada. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, yaitu di mana nilai-nilai yang terkandung dalam sila ini adalah masyarakat Indonesia diharapkan mampu menunjukkan sikap yang dewasa dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang ada di negara kita maupun dirinya sendiri, yaitu dengan cara melakukan musyawarah atau menunjukkan sikap yang saling menghargai pendapat orang lain dalam proses pelaksanaannya serta bersifat lapang dada dan menerima setiap keputusan yang dihasilkan dari hasil musyawarah tersebut. Suatu pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan cara musyawarah mufakat melalui lembaga-lembaga perwakilan. Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu nilai yang terkandung pada sila ini adalah setiap masyarakat dapat menunjukkan sikap peduli terhadap sesama, lebih berempati terhadap kehidupan masyarakat atau orang lain dengan cara berbagi kepada yang membutuhkan. Nah, memberikan bantuan dan dukungan kepada orang-orang yang sedang bertimpa musibah seperti bencana alam juga bisa. Terus menjenguk dan menghibur teman-teman yang sedang sakit atau memberikan apa yang seseorang membutuhkan dengan ikhlas meski sekedarnya. Berperilaku adil dalam kehidupan sehari-hari, baik dari segi bidang ekonomi maupun politik, mempunyai wujud keadilan kepada rakyat Indonesia, menghormati hak kewajiban yang dimiliki orang lain, dan mendukung perubahan untuk pembangunan dan kemajuan negara kita. Tidak menunjukkan gaya hidup yang boros dan berlebihan. Contohnya seperti kehidupan yang selalu mensia-siakan waktu dan menghambur-hamburkan uang atau hartanya mereka untuk keperluan mereka sendiri, diselimuti rasa gelisah karena selalu merasa kurang. Nah, selain itu, dalam mewujudkan keadilan sosial selalu berusaha memajukan diri melalui kerja keras. Nah, mengapa sih pengacuan pada beberapa penjelasan mengenai definisi nilai-nilai tersebut? Dapat kita pahami bahwa sangat penting warga negara atau masyarakat Indonesia memiliki pemahaman dan penghayatan terhadap nilai-nilai luhur yang terdapat dalam Pancasila,
merupakan nilai dasar, diharapkan dan dijadikan sebagai alat untuk mempererat persatuan dan kesatuan dari berbagai perbedaan yang ada di negara Indonesia. Oleh karena itu, perlunya dilakukan penanaman nilai Pancasila tersebut bahkan sejak dini pun sampai hingga tua nanti. Namun, yang terjadi permasalahan saat ini adalah nilai-nilai Pancasila yang harusnya hidup dalam keseharian masyarakat Indonesia sudah mulai luntur atau pudar, bahkan sampai dilupakan. Berbagai permasalahan yang muncul di negara Indonesia mencerminkan sudah pudar dan ditinggalkan nilai-nilai tersebut. Hal ini terjadi pada berbagai kalangan, mulai dari pejabat, orang tua, para remaja, bahkan hingga anak-anak pun sudah mulai meninggalkan sila-sila Pancasila atau nilai-nilai yang ada di Pancasila tersebut. Dari penjelasan atau rincian yang tadi saya jelaskan, saya akan mengambil salah satu contoh di mana remaja juga banyak yang menunjukkan keseharian yang jauh dari nilai-nilai Pancasila tersebut. Hal tersebutlah dapat dilihat dari berbagai kasus yang melibatkan remaja, mulai dari kasus bully, tawuran, asusila, pencurian, bahkan kasus pembunuhan. Permasalahan tersebutlah muncul tentunya disebabkan oleh banyak faktor, dari faktor lingkungan, faktor keluarga, faktor sekolah, faktor teman-teman, dan lain-lain. Mulai dari saat inilah kita harus mengurangi role model yang dapat dijadikan contoh oleh remaja dalam bertingkah laku sehari-hari mereka. Dalam keseharian remaja, banyak yang melibatkan hal tersebutlah kurang baik dalam cerminan atau contoh mereka untuk kedepannya sampai hingga dewasa nanti, yang terlihat langsung dalam keseharian maupun di sosial media. Selain itu, globalisasi dan masuknya era reformasi memberikan pengaruh besar pada pola pikir atau tingkah laku generasi muda saat ini. Pengaruh yang masuk akibat globalisasi membawa pengaruh baru yang terkadang kurang sejalan dengan nilai luhur Pancasila atau nilai-nilai ideologi Pancasila. Para generasi muda yang masuk remaja yang rentan untuk mengikuti nilai-nilai baru tersebut yang jauh dari nilai-nilai ideologi bangsa Indonesia, termasuk anak-anak yang menginjak remaja dan remaja yang menginjak dewasa. Di sini saya akan menyimpulkan bahwa berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan, maka dapat disimpulkan bangsa Indonesia dalam hidup bernegara atau berbangsa telah memiliki suatu pandangan hidup bersama dengan bersumber pada akar budayanya dan nilai-nilai religiusnya. Dengan pandangan hidup yang mantap, maka bangsa Indonesia akan mengetahui ke arah mana tujuan yang ingin dicapainya. Dengan suatu pandangan hidup, maka yang diyakini bangsa Indonesia akan mampu memandang dan memecahkan segala persoalan yang ada di hadapan Indonesia saat ini. Secara tepat, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa tersebut terkandung di dalamnya konsepsi dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan. Terkandung dasar pikiran atau religiusnya tersebut, dan bahwa penanaman nilai-nilai Pancasila atau nilai-nilai ideologi bangsa itu sangatlah penting dilakukan dari sedini mungkin, termasuk pada anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah dasar hingga mereka meranjak remaja atau meranjak dewasa, karena
penting bagi mereka untuk mendapatkan nilai-nilai dasar Pancasila, nilai-nilai ideologi bangsa Indonesia, dan diharapkan atau dijadikan sebagai alat untuk mempererat persatuan negara dan bangsa Indonesia. Untuk itu, mengingat keefektifannya kegiatan penyuluhan bagaimana pengalaman terhadap nilai-nilai Pancasila kepada remaja atau masyarakat, diharapkan hal sejenis ini dapat dilanjutkan di berbagai pihak atau tingkatan pendidikan yang lebih tinggi lagi. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah atau yang tersinggung, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.